Hasil babak pertama Cina Taipei versus Timnas Indonesia berakhir dengan skor 0-0 pada pertandingan kedua grup F Asian Games 2023 Zhejiang Normal University East Stadium, China, Kamis 21 September sore waktu Indonesia Barat. Serangan Timnas Indonesia yang dimotori Egy Maulana dan kawan-kawan masih belum bisa menembus rapatnya pertahanan Cina Taipei. Beberapa kali percobaan dilepaskan Timnas Indonesia, akan tetapi bola masih sering mengarah ke kiper lawan. Adapun Cina Taipei juga tampil ngotot dan menyebabkan Adi Satrio bekerja keras mengamankan gawangnya. Namun permainan Timnas Indonesia maupun Cinja Taipei selama 45 pertama tidak membuahkan gol sama sekali. Walhasil babak pertama berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Cina Taipei atau Taiwan secara mengejutkan menang 1-0 dari Timnas Indonesia pada hasil pertandingan kedua grup F Asian Games 2023 Zhejiang Normal University East Stadium, China, Kamis 21 September sore waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Cina Taipei ke gawang Timnas Indonesia diciptakan oleh Wen Yanqin pada awal babak kedua menit 47. Wen Yanqin membobol gawang Adi Satrio setelah bekerja sama dengan rekannya Wei Qianlin. Berada di dalam kotak penalti, Wen Yanqin mengarahkan bola ke pojok kanan gawang Timnas Indonesia. Selama sisa waktu babak kedua, Timnas Indonesia gagal mengejar ketertinggalannya. Di balik kekalahan ini, Indra Syafri selaku pelatih Timnas Indonesia melakukan 4 perubahan pemain. Menurut Bola Sport, ada 4 pemain yang kali ini menjadi starter yang mana pada laga sebelumnya mereka berada di bangku cadangan. Pertama, Indra Syafri melakukan perubahan di posisi penjaga gawang. Indra Syafri memasang Muhammad Adi Satrio untuk mengistirahatkan Hernando Ari. Di lini bertahan ada 2 perubahan. Bagas Kava dipasang di posisi bek kanan. Lalu Alveandra Dewangga dimainkan sebagai bek tengah berduet dengan sang kapten Rizky Ridho. Kemudian ada 1 perubahan di lini tengah. Ananda Raihan dipasang sebagai starter. 4 perubahan ini nyatanya tidak membuahkan dampak signifikan. Walhasil, Timnas Indonesia harus menyerah 1-0 di depan Cina Taipei. Ini merupakan kekalahan perdana bagi Timnas Indonesia dan mereka tetap berada di urutan kedua grup F. Sementara Cina Taipei berhasil mencatatkan kemenangan perdananya dan naik ke posisi 3. Adapun penguasa klasemen grup F masih diduduki oleh Korea Utara. Dan juru kunci dipegang Kirgistan. Kekalahan Indonesia dengan skor 0-1 atas Taiwan ini merupakan hasil yang di luar prediksi sebelumnya. Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan atas Taiwan terutama setelah menang 9-0 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Indonesia tidak menurunkan kekuatan terbaiknya di laga ini, selain Ramadan Sananta yang belum juga bergabung karena tidak diizinkan Persis Solo. Pada laga ini penjaga gawang andalan Hernando Ari juga digantikan Muhammad Adi Satrio. Dengan kekalahan ini, nasib Indonesia untuk bisa lolos fase grup F kini ditentukan oleh laga terakhir melawan Korea Utara. Korea Utara akan menghadapi Kirgistan dalam pertandingan yang digelar mulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hasil babak pertama Cina Taipei versus Timnas Indonesia berakhir dengan skor 0-0 pada pertandingan kedua grup F Asian Games 2023 Zhejiang Normal University East Stadium, China, Kamis 21 September sore waktu Indonesia Barat. Serangan Timnas Indonesia yang dimotori Egy Maulana dan kawan-kawan masih belum bisa menembus rapatnya pertahanan Cina Taipei. Beberapa kali percobaan dilepaskan Timnas Indonesia, akan tetapi bola masih sering mengarah ke kiper lawan. Adapun Cina Taipei juga tampil ngotot dan menyebabkan Adi Satrio bekerja keras mengamankan gawangnya. Namun permainan Timnas Indonesia maupun Cinja Taipei selama 45 pertama tidak membuahkan gol sama sekali. Walhasil babak pertama berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Cina Taipei atau Taiwan secara mengejutkan menang 1-0 dari Timnas Indonesia pada hasil pertandingan kedua grup F Asian Games 2023 Zhejiang Normal University East Stadium, China, Kamis 21 September sore waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Cina Taipei ke gawang Timnas Indonesia diciptakan oleh Wen Yanqin pada awal babak kedua menit 47.
Wen Yanqin membobol gawang Adi Satrio setelah bekerja sama dengan rekannya Wei Qianlin. Berada di dalam kotak penalti, Wen Yanqin mengarahkan bola ke pojok kanan gawang timnas Indonesia. Selama sisa waktu babak kedua, timnas Indonesia gagal mengejar ketertinggalannya. Di balik kekalahan ini, Indra Syafri selaku pelatih timnas Indonesia melakukan 4 perubahan pemain. Menurut Bola Sport, ada 4 pemain yang kali ini menjadi starter yang mana pada laga sebelumnya mereka berada di bangku cadangan. Pertama, Indra Syafri melakukan perubahan di posisi penjaga gawang. Indra Syafri memasang Muhammad Adi Satrio untuk mengistirahatkan Hernando Ari. Di lini bertahan ada 2 perubahan. Bagas Kava dipasang di posisi bek kanan. Lalu Alveandra Dewangga dimainkan sebagai bek tengah berduet dengan sang kapten Rizky Ridho. Kemudian ada 1 perubahan di lini tengah. Ananda Raihan dipasang sebagai starter. 4 perubahan ini nyatanya tidak membuahkan dampak signifikan. Walhasil, timnas Indonesia harus menyerah 1-0 di depan Cina Taipei. Ini merupakan kekalahan perdana bagi timnas Indonesia dan mereka tetap berada di urutan kedua grup F. Sementara Cina Taipei berhasil mencatatkan kemenangan perdananya dan naik ke posisi 3. Adapun penguasa klasemen grup F masih diduduki oleh Korea Utara. Dan juru kunci dipegang Kirgistan. Kekalahan Indonesia dengan skor 0-1 atas Taiwan ini merupakan hasil yang di luar prediksi sebelumnya. Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan atas Taiwan terutama setelah menang 9-0 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Indonesia tidak menurunkan kekuatan terbaiknya di laga ini, selain Ramadan Sananta yang belum juga bergabung karena tidak diizinkan Persis Solo. Pada laga ini penjaga gawang andalan Hernando Ari juga digantikan Muhammad Adi Satrio. Dengan kekalahan ini, nasib Indonesia untuk bisa lolos fase grup F kini ditentukan oleh laga terakhir melawan Korea Utara. Korea Utara akan menghadapi Kirgistan dalam pertandingan yang digelar mulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hasil babak pertama Cina Taipei versus Timnas Indonesia berakhir dengan skor 0-0 pada pertandingan kedua grup F Asian Games 2023 Zhejiang Normal University East Stadium, Cina. Kamis 21 September sore waktu Indonesia Barat. Serangan timnas Indonesia yang dimotori Egy Maulana dan kawan-kawan masih belum bisa menembus rapatnya pertahanan Cina Taipei. Beberapa kali percobaan dilepaskan timnas Indonesia, akan tetapi bola masih sering mengarah ke kiper lawan. Adapun Cina Taipei juga tampil ngotot dan menyebabkan Adi Satrio bekerja keras mengamankan gawangnya. Namun permainan timnas Indonesia maupun Cinja Taipei selama 45 pertama tidak membuahkan gol sama sekali. Walhasil babak pertama berakhir dengan skor kacamata alias 0-0. Cina Taipei atau Taiwan secara mengejutkan menang 1-0 dari timnas Indonesia pada hasil pertandingan kedua grup F Asian Games 2023 Zhejiang Normal University East Stadium, Cina. Kamis 21 September sore waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Cina Taipei ke gawang timnas Indonesia diciptakan oleh Wen Yanqin pada awal babak kedua menit 47. Wen Yanqin membobol gawang